Halo Scorpio, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading ya, untuk melihat energi percintaan kamu di bulan Juli. Tapi ingat, gak akan resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Sagittarius. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya ya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, coaching, ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun di video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu reading yang tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat di sini seperti apa energi percintaan kamu ya di bulan Juli ini. Dan ingat, ambil yang resonate aja karena belum tentu resonate untuk kamu. Dan ini juga bisa kebolak-balik energinya ya, bisa vice versa, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisinya kamu. Oke, di sini kita punya very soon, make the effort and codependency. Energi pasangan kamu di sini aku lihat ada yang LDR di sini, beda kota, pulau atau negara. Ada juga yang mungkin hubungannya ngegantung, tidak jelas, dan kamu bingung di sini dengan situasi atau keadaan ini gitu. Dan kamu juga sepertinya tuh betul ya, ada religious factor, perbedaan adat budaya agama juga di sini. Calling in your soulmate, maybe tidak ada komunikasi. And pay attention to the red flags. Di sini ada keep an open mind. Oke, di sini aku ngerasa memang hubungan kamu dengan dia ini sangat banyak tantangan ya, banyak challenge-nya karena banyak perbedaan juga. Dan make the effort ini butuh perjuangan banget gitu ya, butuh perjuangan banget. Dan saat ini kondisi kamu ini masih kayak kayak tarik ulur atau maju mundur gitu loh kamunya ya. Kadang-kadang kamu ingin melepaskan seseorang ini tapi kayak ketarik lagi gitu, dan kamu menunggu di sini. Energi kamu menunggu, kamu kayaknya nggak mau menghubungi dia dulu kalau dia tidak menghubungi kamu gitu. Tapi situasi kamu tuh kayak nggak jelas gitu loh ya, antara putus dan nggak putus gitu ya. Untuk beberapa orang ini memang menggantung. Dan very soon ini kayak meminta kamu tuh membuat keputusan gitu. Jadi saat ini kamu lagi bingung gitu loh, dalam kondisi keadaan yang bimbang, ragu, bingung. Di satu sisi tuh ingin melepaskan dia, ingin melupakan, move on, toh udah lama dia udah nggak ngubungin aku gitu kan. Kamu juga berpikir bahwa kalau dia benar-benar sayang dan cinta sama aku kan pasti dia akan ngubungin dulu. Tapi selama ini dia nggak coba untuk cari aku, ngubungin aku, yang baik-baikan, minta balikan juga enggak, minta maaf juga enggak gitu loh. Tapi di satu sisi entah kenapa kamu kayak nggak bisa gitu loh ya untuk bener-bener move gitu loh ya, move on dari dia, atau bener-bener menghilangkan dia dari pikiran kamu atau dari hati kamu gitu loh. Jadi antara dua pilihan gitu loh kamu ini, bertahan, melepaskan, kamu bingung gitu loh ya. Makanya di sini ada very soon, putuskan apa yang kamu mau gitu ya. Dan dengan adanya make the effort ini ya, kamu udah kayak kelelahan banget gitu ya, ingin berjuang kayak gimana, nggak berjuang juga gimana. Kamunya juga orangnya gengsian, egomu juga cukup tinggi. Dan aku juga ngerasa dengan adanya codependency ini memang ada ketergantungan gitu loh antara kamu dengan dia ya. Jadi kayak kamu tuh memang kayak seolah-olah tuh nggak bisa gitu loh lepas dari energinya dia gitu. Kamu sendiri juga bingung, nggak tahu kenapa gitu. Padahal di sini mungkin kamu udah ngerasa kayak kesel, udah nggak mau lagi, ngerasa marah, ngerasa kecewa, ngerasa sakit hati gitu ya, bahkan ngerasa benci gitu. Tapi entah kenapa kayak kamu tuh nggak bisa gitu loh. Di sini ada penolakan gitu loh dalam hatinya kamu. Tapi
pikiran kamu terus kembali ke dia gitu, karena ada keep an open mind. Seseorang ini tuh berbeda dari ekspektasi kamu gitu, kamu terlalu banyak ekspektasi terhadap orang ini gitu. Mungkin dulu nyangkanya dia bakal nyari kamu, ngejar kamu kayak gitu ya, ketika kamu silent treatment. Mungkin ada yang silent treatment, atau mungkin memang saat kalian putus atau bertengkar ini memang kamu mendiamkan dia, atau kamu pergi gitu aja bisa, atau dianya yang pergi gitu ya. Ketika kalian diam-diaman ini justru kebablasan gitu, makanya kayak nggak jelas gitu loh hubungan kamu dengan dia, antara masih ada atau enggak gitu loh ya. Kamu sendiri bingung gitu loh, tapi kamu nggak bisa lupa dia, itu nggak bisa lepasin energinya tuh kayak sulit banget gitu loh, karena ada addiction di sini, kemelekatan gitu, ketergantungan gitu ya, secara entah emosional, secara energinya gitu ya. Walaupun karena ketergantungan itu nggak harus dari segi mungkin kamu nggak ketergantungan dengan finansial dia, misalkan dia banyak duit kaya selalu ngasih kamu, nggak harus seperti itu gitu loh. Kadang-kadang ini ada ketergantungan secara energi juga. Misal nih, kamu udah terbiasa dengannya, kemudian tiba-tiba kamu harus berpisah dengannya. Nah ini kan kayak nggak biasa gitu loh menurut kamu atau buat kamu gitu, seperti itu. Makanya kayak sulit gitu loh, kamu kayak nggak bisa gitu loh ya tanpa dia. Sebenarnya tuh kayak gitu, kamu juga bingung dengan situasi kamu kenapa seperti ini gitu ya. Dan sedangkan dia ada religious factor. Aku rasa untuk beberapa orang ini memang ada faktor spiritual part ya, atau kayak koneksi spiritual juga antara kamu dengan dia. Makanya kamu itu berusaha keras melupakan dia, tapi juga kayaknya masih menarik lagi ke dia gitu loh. Kayak masih ada benang merah yang selalu menyambungkan kamu dengan dia, yang selalu mengingatkan kamu ke dia gitu ya. Dengan adanya calling in your soulmate ini juga aku ngerasa seseorang itu masih berharap ya, berdoa gitu ya, agar bisa ketemu sama kamu, balik lagi sama kamu. Pay attention to the red flags ini kayak dia ini lagi nunggu tanda, kalau aku lihat ya, lagi nunggu tanda atau konfirmasi dari kamu gitu. Aku lihat dianya ini juga nunggu kamu loh ya. Ketika dia kamu kasih tanda gitu ya, atau kamu membuka jalan untuk dia gitu ya, ini aku rasa dia akan ketemu kamu gitu loh ya. Karena di sini dia ingin menghubungi kamu, ingin calling kamu gitu, tapi kayak ya juga dia tahan gitu, karena dia juga mungkin egonya tinggi, gengsinya tinggi gitu ya. Di sini ada spiritual part ya, jadi kayak ada pelajaran spiritual gitu loh antara kamu dengan dia gitu. Ini biasanya berkaitan dengan ego yang runtuh gitu ya, atau keyakinan atau kepercayaan atau pola lama, pola pikir bisa ya, yang udah nggak serap, nggak melayani, ini harus dibuang gitu. Oke, harus dirubah dan berubah gitu, dan menaikkan level kesadaran lagi, lebih sadar lagi gitu ya. Biasanya hal-hal seperti ini memang ada controlling ya, ingin controlling, ataupun terlalu banyak ekspektasi gitu ya, seperti itu ya. Dan di sini dia ini lagi nunggu sign dari kamu, tanda dari kamu ya. Dia ingin menghubungi kamu, tapi di sini nggak berani gitu, makanya dia tunggu tanda dari kamu. Tapi dia masih berharap nih sama kamu ya. Makanya kamu juga kayaknya tuh nggak bisa lepas gitu, karena mungkin di dalam doanya dia gitu ya, itu juga kayaknya masih pengen gitu. Mungkin kayak dia doa sama Tuhan gitu ya, lebih banyak berharap atau berdoa, tapi dia nggak mau effort gitu loh, nggak mau action, tapi dia lebih menggunakan doa gitu loh untuk menarik kamu gitu ya, untuk mungkin memberikan jawaban. Karena aku lihat di sini ya, masih menggantung gitu loh hubungan kamu dengan dia, kan nggak ada kejelasan, nggak ada kepastian gitu ya. Ya memang untuk koneksi biasa hal ini tuh kalau udah ya udah gitu ya, selesai gitu. Tapi koneksi kamu nggak biasa, makanya kayak maju mundur, kayak tarik ulur gitu loh secara energi gitu. Bukannya kamu on off secara komunikasi ada, kadang nggak ada, itu bukan ya. Tapi kayak kamu saling diam, tapi energi kamu yang bicara gitu loh. Bekerja, energi kamu yang bekerja gitu loh. Contoh nih, kamu ingin menolak dia, kamu ingin menghapus dia dari ingatan kamu, dari hati kamu, dari hidup kamu. Kamu bahkan mungkin mencoba di sini untuk cari kenalan baru, jalan dengan orang baru, tapi nggak bisa. Yang di hadapan kamu orang lain, tapi yang ada di hati dan pikiran kamu itu dia. Nah, begitu juga dengan dia gitu loh. Makanya nih yang dinamakan kayak tarik ulur gitu loh ya, seperti itu. Tiba-tiba ingat, nah kayak gitu, oke aku udah baik-baik aja nih, misalkan kamu kayak gitu
ya aku udah fine aja, hari ini aku bahagia, hari ini aku jalan-jalan, aku have fun dengan teman-teman. Kemudian tiba-tiba kamu ingat lagi gitu ya, secara entah apa gitu ya, kamu ingat lagi sama dia, atau ketika kamu tidur malam gitu ya, lagi sepi gitu ya, itu keinget lagi gitu ya. Kamu nggak ngerasa sepi, kamu nggak ngerasa sendiri gitu loh, hanya saja kayak seolah-olah tuh ada sesuatu yang lain gitu loh, sesuatu yang beda gitu yang kamu rasain gitu, kayak nggak bisa gitu loh ya tanpa dia gitu. Bukan karena kamu merasa kesepian sendirian tanpa dia, itu enggak gitu, bukan itu gitu loh, tapi ini beda rasanya gitu ya, seperti itu. Makanya kamu tahan di sini, kamu tahan, maksudnya tahan ini bukan kamu bertahan, enggak, tapi kayak kamu bisa gitu loh, sendiri tuh bisa gitu loh ya, walaupun kamu mungkin deket sana deket sini gitu ya, tapi itu bukan pacar gitu ya, bukan pasangan baru kamu misalkan, bukan pacar baru kamu gitu, cuman mungkin teman gitu ya, seperti itu. Karena kamu di sini bisa sendiri, bisa gitu loh, tanpa pasangan itu kamu bisa sendiri gitu, kamu juga nggak ngerasa kesepian gitu. Tapi dalam hati kamu ini seolah-olah tuh kayak dia yang ngisi gitu loh ya, kayak seolah-olah nggak bisa diisi oleh orang lain. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Oke, seperti itu. Makanya di sini dia juga berharap sama kamu, berdoa, masih menginginkan kamu, ya, ingin calling kamu, ingin ketemu kamu lagi di sini dengan adanya attention to the red flags gitu. Hubungan kamu ini masih bisa diperbaiki gitu loh. Nggak harus kalian bener-bener langsung berpisah gitu, enggak gitu. Karena di sini juga ada express your love ya. Ada yang tidak berkemampuan untuk mengekspresikan diri, atau mungkin dia tipe orang yang gengsi ya, dia nggak mau effort, nggak bisa effort, orangnya cukup tertutup gitu. Oke, seperti itu. Karena di sini juga ada religious factor gitu ya, faktor religi atau faktor kepercayaan atau keyakinan dia gitu. Contoh nih, kalau dia laki-laki juga mungkin dia ngerasa aku kan laki-laki gengsi ngejar cewek misalkan, nah kayak gitu ya, tapi nggak bisa hubungan diginiin terus gitu ya. Jadi orang ini tuh bisa dibilang kayak munafik gitu loh orangnya, masih pengen, masih cinta gitu ya, tapi di depan semua orang atau di depan kamu itu kayak seolah-olah yang dia tunjukkan tuh kayak nggak peduli gitu loh sama kamu, karena menjaga muka dia atau image dia, biar nggak biar nggak dikatain dia bucin atau lemah gitu sebagai seorang laki-laki gitu. Padahal di sini yang aku lihat dengan adanya religious factor ini juga energi dia berat gitu loh. Jauhan dengan kamu ini dia juga nggak bisa gitu loh. Makanya ketika mungkin dia mikirin kamu pun juga kerasa gitu loh. Ya, seperti itu. Gengsinya tinggi, egonya tinggi gitu. Dan juga ada faktor-faktor lingkungan atau pola asuh ibu juga yang membuat dirinya tuh kayak bertahan dengan satu keyakinan dia gitu loh ya, seperti itu ya. Itu ya, sebagai seorang laki itu harus kuat misalkan kayak gitu, ditinggal perempuan misalkan ya, atau pisah dari perempuan ya udah gitu loh, nggak usah lemah, nah istilahnya kayak gitu. Makanya dia biarin aja gitu loh, nggak coba untuk mungkin calling kamu, kontak kamu atau nyari kamu dulu, itu enggak gitu. Dia hanya nunggu sinyal atau tanda dari kamu di sini gitu. Oke. Tapi ketika kamu ngasih tanda atau sinyal, aku rasa dia akan effort. Misalkan nih, kamu ingin bicara, kamu ingin ketemu gitu, kamu bilang sama dia akan nurutin kamu gitu, dia akan ketemu sama kamu gitu ya, seperti itu. Kemudian kita lihat dari zodiak dia. Libra. Sun, Moon, Rising, and Venus-nya dia ada Libra, Gemini, kemudian di sini ada Sagittarius, ada Scorpio ya, bisa di-link dengan Scorpio, Aquarius. Ya, Scorpio ini Leo. Libra, Gemini, Sagittarius, Scorpio, Aquarius, Leo ya. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisinya ya. Zodiaknya nggak jadi patokan. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.